ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, yakni malam yang keempat Ramadan 1444 Hijriah. Allah memberikan kepada kita kesehatan jasmani bahkan rohani sehingga kita bisa berhadir memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, adalah sebuah kebahagiaan bagi kita semua karena dipilih oleh Allah untuk bisa berhadir di rumah di antara rumah-rumahnya Allah di muka bumi ini, yakni di masjid, menunaikan salat Isya berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan. Ini adalah nikmat yang terbesar sebagai bukti syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan ini, maka kita pun berbahagia. Kita pun bergembira atas nikmat yang tidak diberikan kepada seluruh umat muslim. Karena masih banyak umat muslim yang pada saat kesempatan yang sama tidak bisa memenuhi panggilan Allah, menunaikan ketaatan kepadanya. Boleh jadi sebagian besar bahkan masih banyak yang disibukkan dengan urusan duniawinya, masih banyak yang disibukkan dengan urusan perdagangannya, urusan bisnisnya. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, ini adalah nikmat yang terbesar. Sebagian yang lain tidak mendapatkan kesempatan yang sama karena sedang terbaring di rumah sakit, berarti ada uzur baginya. Sebagian besar yang lain masih berada di tengah-tengah jalan karena belum menyelesaikan atau menuntaskan pekerjaannya. Dan kita dipilih oleh Allah untuk bisa berhadir pada kesempatan kali ini. Maka untuk itu adalah sebuah keniscayaan buat kita semua merasakan nikmat ini dengan berbahagia atas apa yang Allah berikan. Di dalam surah Yunus 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan keutamaan rahmat dari Allah, maka hendaklah kalian berbahagia. Falyafrahu, berbahagia kita. Karena apapun yang kita kumpulkan dalam kehidupan duniawi ini yang sifatnya lebih kepada duniawi, sungguh tidak bernilai di sisi Allah, kecuali ketika semuanya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita bergembira, lebih-lebih kita baru dan masih berada di awal-awal Ramadan. Mengapa harus bergembira? Karena dengan bergembira itu akan membuat kita bersemangat. Dengan bergembira tersebut jiwa kita akan hidup, jiwa kita akan mampu memenuhi apa yang menjadi perintah Allah. Karena orang-orang yang menunaikan ibadah Ramadan adalah orang-orang yang terpanggil atas dasar jiwanya. Sungguh keimanan seseorang itu akan menyentuh kepada jiwa. Dan selanjutnya ketika jiwa kita yang terpanggil, maka akan terlihat kebahagiaan itu, rasa apa yang ada di jiwa kita melalui aktivitas fisik kita. Orang yang berbahagia berarti jiwanya mendapatkan nikmat dari Allah, sehingga akan terlihat dari raut mukanya. Orang berbahagia itu diantaranya yang paling minim itu dia
mudah tersenyum. Setuju Pak? Ya, meskipun tidak selalu tersenyum terus. Artinya pada saat kita bertemu dengan saudara kita, ada rasa bahagia itu. Kita kemudian tersenyum. Boleh pian lihat sebelah kiri kanan pian? Tersenyumkah kadang? Nah ya silakan. Kalau pian merangut-rangut aja itu tanda tanya besar itu. Bisa jadi karena masih banyak permasalahan dalam hidupnya atau minim-minimnya sambil mengantuk, itu bisa juga. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan tibanya Ramadan ini kebanyakan orang memang bergembira. Pada saat datang ke masjid, paling tidak meskipun kegembiraannya pada hal yang negatif, ada orang yang gembira datang ke masjid tetapi memiliki niat negatif. Kita yang memiliki niat positif itu adalah sebuah keniscayaan. Karena dengan janji-janji yang Rasul berikan, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Ulun yakin hadis ini sudah sering dan masyhur pada telinga kita, masyhur pada pendengaran kita. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Kita yakinkan Ramadan ini memang kesempatan kita untuk mendapatkan surga yang dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Tetapi sayang, seribu sayang, pada saat Allah sudah menyediakan surga yang terbuka pintu dengan seluas-luasnya, kebanyakan umat muslim sendiri menutupnya. Dan pada saat Allah sudah menyatakan dibuka pintu, ditutup pintu-pintu neraka, tetapi lagi-lagi kebanyakan umat muslim membuka dengan dirinya sendiri. Wa tughallu fihi syayatin, para syaitan dibelenggu. Harusnya memang tidak ada lagi kemaksiatan di bulan Ramadan ini. Harusnya yang ada adalah ketaatan secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi peluang penggoda manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Maka pertanyaannya, sekiranya masih ada yang bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, lalu siapa syaitannya? Siapa kira-kira? Mungkin kita akan menjawab, diri sendiri yang bermaksiat kepada Allah, itulah syaitannya. Nah, orang yang datang ke masjid itu motivasi positif dan ada motivasi negatif. Motivasi positif karena kita ingin mendapatkan janji-janji yang sudah diberitakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Motivasi negatif, dia juga bergembira karena mangsa yang akan dia dapatkan jauh lebih banyak ketimbang selain di bulan Ramadan. Kan sedang viral di YouTube atau di video-video di grup-grup WhatsApp. Ada yang datang ke masjid juga, kira-kira hendak sholat tarawih juga, tapi membawa buntalan. Orang sujud, orang sedang sholat, inya keluar berdahulu. Tunggal butingan, sandal nang terbaik diambili, dibuat ke dalam buntalan. Jadi motivasinya datang ke masjid, dia bergembira, tetapi untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga ulun perlu mengingatkan pian-pian yang membawa barang-barang, HP khususnya, hati-hati ma'andak pada saat berdiri, kita sholat, ma'andak pas di antara kaki kanan kaki kiri di tengah-tengah. Rukuk masih aman, sujud bangun pada saat berdiri, hilang HP. Ibu-ibu hati-hati juga yang membawa tas. Ya mana? Ini lagi rame-rame nih. Tapi kalau Bapak itu di-share supaya mengingatkan. Artinya datang ke masjid itu atas dasar kebahagiaan dan membuat kita bersemangat. Bahagia kita lalu kita bersemangat. Tapi kemudian bersemangatnya kita tidak dalam hal yang berlebih-lebihan. Semangat datang ke masjid, sehingga datang ke masjid membawa emas sekilo. Membawa emas sekilo, di pohon gulo di sini setengah kilo, galang di sebelah kanan seperapat, galang di sebelah kiri seperapat, adalah sekilo membawa. Sambil takbiratul ihram, ya, berbunyi misalkan. Ini motivasinya jelas motivasi yang negatif. Bersemangat itu sebuah keharusan.
Karena semangat itu adalah panggilan dari jiwa. Lebih-lebih lagi, orang-orang yang menunaikan ibadah Ramadan akan terpanggil jiwanya. Bersemangat dia untuk memenuhi perintah Allah. Karena kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu terpanggil karena jiwanya yang terpanggil. Boleh jadi fisik memiliki kekurangan. Boleh jadi fisik pada saat datang ke masjid menggunakan kursi roda. Pada saat ke masjid harus duduk di atas kursi. Pada saat ke masjid harus menggunakan tongkat. Tetapi karena jiwanya terpanggil atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata tidak kecuali senantiasa memaksimalkan taat kepada Allah. Untuk itu masyaallah muslimin rahimakumullah, maka tentu berhubung kita masih berada di awal-awal Ramadan, ayo kita bersemangat dan kita memohon kepada Allah agar diistiqomahkan dalam taat kepada Allah. Kita memohon, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kesehatan jasmani, kesehatan ruhani, dipanjangkan umur dalam taat. Untuk apa? Untuk agar bisa lebih baik dalam taat kepada Allah. Tidak ada niat yang lain. Niat-niat yang lain untuk memperbanyak rezeki pada bulan Ramadan sah-sah saja. Mengumpulkan pundi-pundi rupiah di bulan Ramadan tentu bukan sebuah persoalan. Tetapi persoalannya kemudian adalah pada saat niat-niat tersebut mengalahkan niat yang sesungguhnya untuk mencetak generasi-generasi yang bertakwa. InsyaAllah pada saat semua kita terpanggil datang ke masjid, memenuhi seruan Allah atas dasar keimanan, harapannya jamaah kita akan tetap seperti ini sampai di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya diistiqomahkan oleh Allah dalam taat, sehingga sampai di penghujung Ramadan Allah istiqomahkan kita senantiasa memenuhi seruan Allah untuk datang ke masjid-masjid, ke musalla-musalla, sehingga insya Allah ketika semua ini terus berlangsung, bahkan terjadi di luar Ramadan dalam waktu yang relatif singkat, insya Allah keemasan Islam akan kembali bisa digapai. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.